Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mardia dalam pelajaran karya ilmiah bersama channel YouTube-nya MTS Surya Buana Malang Matsa Surba. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana penulisan template pada karya inovasi. Sebelum saya awali pelajaran dengan rinci, maka kita mulai dulu dengan awalan doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Sebelum kita awali pelajaran ini secara rinci, marilah kita lihat kembali apakah tujuan dari pembelajaran kali ini. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa diharapkan mampu menerapkan surat Al-Alaq ayat 1, yaitu Iqra, bacalah. Apa yang kita baca yaitu ayat-ayat Allah. Ayat Allah yang tercipta dan ayat Allah yang tertulis. Ayat Allah yang tercipta disebut ayat kauniyah. Sedang ayat Allah yang tertulis ada Al-Quran dan kitab Allah yang lain. Adapun ayat Allah yang tercipta dapat kita pelajari melalui program riset yang sesuai dengan Triple R metode Surya Buana, yaitu riset, reason, dan religi. Yang kedua, siswa diharapkan mampu memahami dan menyusun template karya inovasi. Adapun template karya inovasi yang dapat dibuat dalam bentuk file presentation PPT ataupun dalam bentuk brosur atau dalam bentuk poster. Kalau poster ini biasanya ukurannya besar, apalagi kalau untuk perlombaan biasanya menggunakan kertas glossy ukuran A0 atau A1. Apa yang harus dimuat di sana? Yang utama adalah judul. Yang kedua, inventor. Inventor itu adalah kalian yang meneliti, yang berinovasi, yang invention. Ditulis namanya yang lengkap di sana. Tetapi jangan pernah menghias poster kalian dengan hiasan-hiasan yang tidak ada kaitannya dengan ide kalian. Hanya boleh memasukkan gambar atau foto ke dalam poster atau brosur yang sesuai kaitannya dengan penelitian, sesuai kaitannya dengan ide inovasi kita. Jangan diberi seperti hiasan-hiasan supaya indah dan lain sebagainya, jangan, karena tidak ada kaitannya sama sekali. Lalu yang utama dimuat dalam template adalah diagram blok. Diagram blok di sini berisi tentang input. Di sini ada input. Apa ini input? Input ini adalah bahan, alat apa saja yang kalian gunakan. Mau ditulis secara rinci boleh, tetapi tidak ditulis secara rinci juga tidak masalah. Misalnya hanya ditulis sebagian saja atau seperti ini saja, nanti diterangkan saat presentasi juga nggak masalah. Jadi di sini ada inputnya, alat dan bahannya apa saja. Prosesnya itu bagaimana? Proses ini sebetulnya step atau metode yang kita gunakan seperti apa. Lalu di sini ada output. Output itu adalah hasil dari karya kita itu seperti apa. Ditulis di sini misalnya outputnya berupa robot pencuci piring, atau outputnya berupa kayu lapis yang terbuat dari sabut kelapa dan lain sebagainya. Di sini ada metodenya itu, metodenya itu apa yang digunakan? Apakah metode ekstraksi, metode sublimasi, atau metode elektrolisis dan lain sebagainya dapat dimasukkan di sini. Metode asam basa juga bisa, karena sesuai dengan pelajaran SMP pada materi kimia, yaitu ada tentang asam basa, dapat digunakan sebagai metode untuk penelitian kita.
foto per bagian di sini dapat dimuat di sini. Mulai awal sampai diperoleh produk dapat dimasukkan semua di sini. Ukurannya kecil-kecil tidak masalah, yang penting jelas dan ada urutan yang sesuai. Jangan sampai dibolak-balik, karena kalau dibolak-balik nanti nggak akan nyambung. Jadi mulai dari input, proses, dan output dapat dimasukkan di sini. Misalnya tidak ingin memasukkan foto, tetapi ingin memasukkan bagan, tidak masalah. Atau memasukkan grafik dari produk output juga nggak masalah. Itu dapat dimasukkan di sini juga. Jadi ukurannya dapat kalian atur sendiri. Pada template yang lain di sini ada abstrak. Misalnya abstraknya hanya sedikit, ditambahi latar belakang, tujuan, rumusan, masalah, manfaat juga tidak masalah. Dijelaskan di sini tentang apa, kemudian latar belakangnya apa, dibuat secara ringkas, terperinci, tetapi jelas dan mengena, tidak perlu bertele-tele dan banyak kata. Ini adalah desain template secara sederhana. Jika kalian masih belum paham, silakan bertanya pada Google Classroom kalian atau secara langsung saat Zoom meeting. Coba kalian jawab, apakah yang harus ada pada template karya inovasi dan apa yang tidak boleh ada pada template karya inovasi. Coba jawab pada Google Classroom kalian sebagai tugas. Demikian tadi penjelasan pada pertemuan kali ini. Saya harap kalian tetap bersemangat dan bermotivasi tinggi untuk berprestasi melalui program karya inovasi dan karya ilmiah yang sesuai dengan Triple R Research Reason dan Religi sebagai program materi pelajaran karya ilmiah dan karya inovasi. Saya akhiri hari ini hanya penjelasan tentang template. Cukup untuk mempelajari secara sederhana. Jika kalian masih belum paham, silahkan bertanya. Alhamdulillah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.